Saudara tadi terima gambar tempel, stiker seperti ini. Saudara ya, sudah saya tempel soalnya punya saya. Jangan dilihat HP-nya ya. Dilihat stikernya. Saudara, Tuhan itu tiba-tiba suruh saya dan Joshua buat seperti ini. Tapi yang buat Ibu Grace sama Kesia. Saudara, dan tolong dibaca sama-sama. Ya, kita akan baca sama-sama menghadapi tahun yang ajaib ini, saudara. Saudara, dikatakan the Lord Himself will fight for us. Saudara, Tuhan sendiri yang akan berperang buat kita. Saudara, dan kemudian ya di situ ada manaim, ada mahkota, ada pedang, ada tongkat, ada AO. Ya, bawahnya kita mau baca sama-sama, saudara ya. Saudara, kita mau baca sama the Lord sama-sama, terus kemudian kita mau baca sama-sama. Semuanya nanti saya terangkan, kemudian kita akan masuk firman Tuhan. Saudara, nanti ini bukan jimat, sekali lagi. Oh, belum dapat nanti. Tolong yang belum dapat angkat tangan. Ulo banyak. Terima kasih, minta tolong Ibu apa itu? Ya, banyak. Ya. Ibu Lani juga nanti bawa buat pilar. Mau berapa? Berapa? 300. AO butuh berapa? Sudah dicetakkan kok. Depok yang Cikarang yang belum, yang itu sudah dicetakkan semuanya. Saudara, sekali lagi nanti tempel di tempat yang saudara bisa lihat dengan mudah. Untuk sepanjang tahun ini. Saudara, karena itu saya tempel di HP supaya saya lihat dengan mudah. Dan kita akan baca sama-sama. Saudara, kata-katanya berkata, saudara, ya, bahwa dikatakan Tuhan, God started. Tuhan sudah memulai dengan banyak hal. Dan dikatakan sampai kita sudah di top, di atas. Dikatakan ya, and now that we are on the top. Kita ini sudah di atas, saudara. Saudara, dan kita sedang memasuki seperti yang Pak Samuel, sebuah masa yang ajaib. Tapi jangan pernah kita menjadi takabur istilahnya. Atau jangan sampai kita tidak siap. Jangan sampai kita pakai kekuatan sendiri. Jangan sampai seperti Musa marah. Jangan sampai saudara seperti Usa, dia tidak pernah mengerti. Dan tidak pernah kenal Tuhannya. Saudara, karena itu dikatakan di sini, many things, semuanya, banyak hal, saudara, ingin memukul kita. Saudara, knock off, dipukul dua, saudara ya. Kalau saudara baca di situ banyak hal. Ingat, tahun ini bukan tahun saudara bisa santai. Saudara, ingat pada waktu engkau ada di paling atas. Saudara, maka dengan sangat-sangat ya. Iblis itu istilahnya sangat ambisi. Saudara, buat tarik saudara turun. Saudara, begitu petinju itu punya saudara sabuk emas. Maka tantangan begitu banyak untuk berkata saya mau lawan. Karena saya sekali kalahkan kamu, saya dapat sabuk emasnya. Saudara, dan hari ini iblis sedang mau pukul kita kalah. Tapi di situ ditulis kita akan mengalahkan. Ya, kita akan mengalahkan, saudara. Dengan apa, saudara? Dengan iman. Dengan unity. Dengan trust. Saudara, dan kemudian dikatakan we must protect this house. Saudara, this house itu bisa berkata, nih loh, destiny kita. Itu bisa bicara Indonesia. Itu bisa bicara saudara pelayanan. Itu bisa bicara setiap panggilan dalam hidup. Saudara, dan saya berkata tahun ini, nanti saudara di rumah renungkan satu-satu. Karena dalam satu stiker ini sebenarnya Tuhan sedang mengingatkan kita. Ingat ya, suka enggak suka.
Secara global kita sudah ada di top. Tapi ini bukan akhir, bukan. Kita akan masuki masa yang lebih ajaib lagi. Saudara, beberapa sedang menuju ke atas. Tapi saudara sedang memasuki masa baru. Cuma biar bagaimana iblis ingin saudara membuat kita knock off. Ya, mari kita baca sama-sama, sudah ya? Semua sudah dapat? Oke. Kita baca yang the Lord dulu. 1, 2, 3. The Lord himself will fight for us. Bawahnya sama-sama ya. 1, 2, 3. Love, alert, duty, honor. Saudara, tahun ini kita mesti punya apa? Love. Kita mesti punya apa, saudara? Alert, waspada. Waspada terhadap dirimu nih loh, saudara ya. Kemalasan, kesombongan, sakit hati saudara terhadap kebodohan. Saudara waspada terhadap iblis jelas. Waspada saudara terhadap jebakan-jebakan dunia. Cinta magnet dunia. Saudara alert. Ingat tahun ini tidak bisa kalau saudara tidak selesaikan tugasmu, duty. Ada banyak orang berkata tahun ini santai aja, enggak. Ini tahun kerja keras. Karena tuayan sangat banyak. Duty. Tapi ini tahun anar. Adalah sebuah kebanggaan kita bisa mengabdi. Adalah sebuah kebanggaan meletakkan hidup. Ini tahun anar. Ya, Tuhan, ini tahun mulia. Artinya apa? Pilih yang mulia dalam hidup. Kalau nonton sinetron sama doa mulia mana? Nah, tahu kan? Jadi kalau nyebut anar pilih yang apa? Yang mulia. Saudara, kalau marah sama mengampuni, anar yang mana? Mengampuni. Tahun ini pilih yang mengampuni. Saudara, kalau beli motor sama memberikan kepada King's Altar, anernya mana? King's Altar ya. Jadi pilih yang anar ya. Baca, kalau ngobrol dan makan sama sekolah Alkitab, anar mana? Sekolah Alkitab. Jadi pilih yang anar ya. Saudara, jelas, gampang. Anar, amin. Saudara, dan sadari bahwa Tuhan sudah mulai dan bawa kita di puncak. Tapi sadari juga musuh setiap saat mau pukul saudara. Tapi ingat, di situ dibilang many things. Jadi yang bisa memukul kita kalah itu enggak satu hal. Sangat banyak. Itu bisa iblis. Itu bisa kemalasan kita. Itu bisa luka kita. Saudara, many things. Itu bisa tiba-tiba pukul kita, bang. Saudara, penolakan. Penolakan hanya hal sepele. Saudara, itu bisa buat dia. Saudara, kemarahan Musa itu bisa buat dia bangdep. Saudara, ingat, ada banyak yang mau pukul kita. Ada banyak. Saudara, tapi Tuhan bilang dengan jelas, bobot. Seandainya Bu Iren tidak berbobot, siapa yang tidak marah? Kalau anaknya, rumahnya kebakaran. Tapi bobot membuat Bu Iren tidak ada kemarahan. Tetap ada di lingkaran hadirat Tuhan. Saya berdoa tahun ini, saudara mesti ngerti. Saudara ada dikatakan sesungguhnya. Tuhan bilang, kalau engkau sudah insyaf. Betul enggak? Artinya saudara, Simon ini insyaf enggak? Belum. Saudara, kenapa Tuhan izinkan tampian itu datang?
Saudara, karena tampian itu adalah untuk membongkar yang di dalam. Saudara, tampian itu untuk membuat saudara kenal siapa saudara. Saudara, saya berapa kali cerita pada waktu Tuhan bawa saya ke Belanda. Saya pikir saya ini tahan uji. Saudara, saya ini sama ayah saya dekat sekali. Saya doa setiap hari minimal 3 kali. Itu yang sama keluarga. Saudara, yang sendiri 2 kali. Jadi 5 kali kayak teman kita seberang. Saudara ya, masalahnya mereka cuma begitu, saya doa beneran 5 kali loh saudara ya. Saudara, saya ini aduh saudara percaya deh, saya baca Alkitab minimal 5 fatsal. Saudara, saya dengar suara Tuhan. Saya lihat keajaiban. Saudara percayalah, saya itu merasa beton besar berdiri gini. Tak tergoncangkan. Tapi saudara, begitu saya dibawa ke Belanda. Saudara, dibawa ke Belanda. Cukup setahun. Saudara, waktu itu ya bayangin ya. Saya itu berat dari 46. Dalam waktu setahun saudara. Jadi 63. Saya bilang, ada apa dengan badan saya gitu ya. Dari 46 jadi 63. Saudara, kemudian muka itu saudara dari mulus. Jerawatan hancur. Saudara, saya ini juara kelas dari TK. Sampai SMA itu juara 1. Saudara, di sana jadi goblok. Saudara. Sampai dosen itu ngomongnya begini. 20 tahun saya ngajar. Saya tidak pernah ketemu orang segoblok kamu. Jadi sudah tahu parahnya kayak apa. Saudara, dia ngomong apa saya tidak mudeng. Saudara, setiap kuliah ya saudara. Masuk kuliah begitu lampu dimatiin kayak orang kena sirap tidur saya saudara. Nanti selesai kuliah lampu dinyalain. Di sana itu kalau kuliah nggak pernah terang. Kalau di Bouwkende itu di apa itu arsitek. Saudara, kalau kuliah karena orangnya itu sekali kuliah tuh 400 orang. Jadi semuanya saudara di layar gede. Layarnya walaupun belum zaman LED saudara, tapi layarnya itu sudah segede segini dari ujung ke ujung saudara layarnya. Saudara, dan dia nerangin gambar, gedung, hitungan, semuanya di layar saudara. Saudara, dan setiap kali begitu masuk, saudara gurunya berdiri di depan, pasti lampu mati. Karena layar mulai nyala. Saudara, dan begitu mati, saya langsung kerak. Saudara, saya tuh sampai bilang ini, Tuhan ada apa dengan saya? Saya tuh bawa kopi loh saudara. Saudara, di sana kami kuliah boleh bawa kopi. Jadi saudara, saya itu masuk ke ruang kuliah itu bawa kopi saudara. Supaya enggak tidur. Kopi mah tetap di situ, saya tetap tidur saudara. Kopi habis saya juga tetap tidur saudara. Sampai saya bilang apa yang salah. Dan belum selesai. Saudara, saya dilecehkan 3 kali di sana. Saudara, di sana saya tidak ketemu Tuhan. Saya teriak Tuhan tidak ada. Dan cukup setahun. Saya dipanggil polisi, di drop out. Saudara, saya ke persidangan. Karena polisi pikir saya tidak pernah sekolah. Karena nilai saya 3,4. Polisi bilang begini, orang segoblok-gobloknya ya kalau kuliah nilainya pasti 5. Ini nilainya 3,4 pasti lu gak kuliah. Jadi saya di drop out saudara, dipanggil polisi. Saudara, itu hidup saya. Dan cukup setahun. Saya kecewa sama Tuhan. Saya marah. Saya tidak bisa nyembah. Saya tetap ada di kebaktian. Tapi saya tidak pernah ketemu Tuhan. Saya tetap baca Alkitab. Tapi saya tidak ketemu Tuhan. Saya mulai senangin semua yang lain. Saya mulai senang nyoba-nyoba minuman. Saudara, bukan buat mabok, cuma buat variasi aja, ini campur ini rasanya apa. Saudara ya, saya mulai senang ice skating. Sampai saya ngambil sekolah ice skating. Saudara ya, gara-gara ngambil sekolah Bouwkende arsitek agak lulus. Mendingan sekolah ice skating lah.
Itu lulus saudara sendalnya. Tapi sekarang suruh itu lagi nggak bisa lagi. Dasar parah memang. Saudara, dan hari itu saya nggak pernah tahu sampai Tuhan bilang. Dan tiba-tiba Tuhan keluarkan semua. 1 tahun. Pada waktu saya sudah diambang saya keluar. Tuhan bilang, urusan sama aku. Dan hari itu saya ambil 24 jam. Saudara, saya pikir Tuhan akan datang, saya doa jengking apapun, dia diem aja. Saudara, tiba-tiba jam 10 malam, dia bicara dengan sangat lembut, tapi nancep. Dia langsung bilang, kamu pikir kamu itu Petrus, padahal kamu itu Simon. Kamu seperti ilalang. Kamu digerakkan dan ditentukan oleh keadaan. Kamu dipengaruhi sangat mudah oleh situasi. Tuhan bilang, sampai one day kamu ngerti bahwa kamu yang harus menguasai situasi. Kamu yang harus menentukan keadaan. Bukan keadaan menentukan hidup. Tuhan bilang, kamu pikir kamu cinta aku. Kamu cuma butuh aku. Dan butuh dan cinta itu beda jauh. Saudara, kalau saudara butuh dokter karena saudara sakit, betul enggak? Saudara butuh dokter bukan cinta dokter kan? Kalau cinta mah datangin terus, gak sakit juga datang gitu ya. Saudara butuh dokter. Saudara butuh tukang sayur. Saudara butuh Gojek, bukan cinta Gojek, betul kan? Dan kita ini butuh Tuhan banyaknya. Bukan cinta Tuhan. Sesuatu yang sangat beda. Saudara, Tuhan bilang lagi, engkau itu tahu aku, tapi engkau tidak kenal aku. Saudara, Tuhan ngomong banyak. Tuhan bilang, kamu pikir kamu punya iman. Kamu pikir kamu punya cinta. Kamu pikir kamu tahu pengabdian. Kamu pikir kamu tahu kedalaman. Kamu nothing, kata Tuhan. Kamu itu seperti sandal jepit. Dan bukan, Tuhan bilang, sepatu. Cuma ala kadarnya sandal jepit itu kan cuma karet dikasih lengkungan gitu kan saudara. Dan saudara jalan sedikit gampang sekali lepas. Dan itulah saya. Gampang sekali iman saya, cinta saya lepas. Saudara, dan itulah awal Tuhan bongkar. Dan jangan pikir begitu Tuhan bongkar saya bilang gini, yes Lord, aku bertobat dan semua berubah. Nah, saudara, 7 tahun lagi dia injak hidup saya. Dan setiap kali diinjak hidup saya masih teriak nih. Dia bilang, Tuhan kenapa? Tuhan ngomong gini, oh masih teriak, belum menyintai didikan. Besok 5 kali diinjaknya. Sampai saya menyintai didikan. Lebih dari apapun. Sampai saya menyintai ini. Bahkan sampai hari ini dengan gemetar saya berkata, Tuhan, saya belum ngerti arti Hineni sesungguhnya. Karena arti Hineni sesungguhnya sampai seperti engkau naik di atas kayu salib. Saudara, Tuhan tampi engkau. Bukan karena dia jahat. Bukan karena dia dengerin iblis. Tapi karena dia harus tahu. Dia harus engkau ngerti siapa engkau sebenarnya. The true you. Orang tidak akan pernah, saudara, tahu siapa sebenarnya. Kalau dia tidak biarkan mata baca itu. Bahkan kadang-kadang tidak
Dan bahkan sudah dibor di satu tempat. Hanya beda 1 meter. Sudah reaksinya beda lagi. Tahukah saudara bahwa di dalam membangun sesuatu, tanah yang di depan tuh 6.000 meter persegi. Saudara arsitek gak bisa cuma 1 kali tes tanah. Saudara arsitek perlu minimal 4 titik buat sekitar 5.000. Tapi tahukah walaupun di sekitar 5.000 4 titik dibor sampai 30 meter. Dicek kondisi tanah. Kadang-kadang cuma beda semeter dari situ. Jenisnya, isinya, kondisinya bisa berbeda. Apa artinya? Hari ini saudara duduk nyembah. Saudara 1 meter kemudian, seminggu kemudian, Tuhan pukul engkau, Tuhan tidak berkati engkau. Apa reaksi? Saudara 1 meter kemudian, saudara seminggu, setahun, Tuhan angkat engkau tinggi. Apa reaksi? Saudara waktu engkau di bawah, engkau sangat mudah bilang sama pemimpinmu, ya bu, saya taat bu, nurut. Percayalah, saudara diangkat tinggi. Pemimpinmu ngomong apa, saudara akan jawab gini, dia tahu apa? Saya yang tahu. Bukankah Tuhan sudah bawa saya naik? Dia tidak usah tahu. Tidak usah ngomong pemimpin. Karena dia tidak pernah ngerti. Cuma 1 meter. Kau sudah berubah. Kau sudah berubah. Hari ini tahun akan menunjukkan sekali lagi the true you. Bukan karena Tuhan tidak cinta kita. Saya pernah bilang, Tuhan, kalau engkau proses, engkau proses, engkau proses. Nggak keburu jadi konglomerat. Saya pernah nanya begitu buat banyak orang, termasuk buat adik saya Pak Samuel. Saya tak ngomong buat orang lain, buat keluarga saya dulu. Saya bilang, Tuhan kalau ini kau proses, kau proses, kau proses. Kapan? Jadi konglomeratnya kapan? Kapan jadi hamba Tuhan besarnya kapan? Dan sudah tahu jawab apa? Aku bahkan tidak peduli kok kalau dia tidak jadi konglomerat. Aku bahkan tidak peduli kalau dia tidak jadi hamba Tuhan besar. Karena yang dalam kekekalan jauh lebih penting daripada yang di dunia. Kalau seumur hidupnya isinya cuma proses. Tapi di akhir dia akan mencapai garis akhir. Dengan sebuah gilang gemilang. Dia tetap mencapai di dalam kekekalan kedudukan yang aku siapkan. Dan saudara berkata, Tuhan sadis banget. Tuhan bilang, nah 100 tahun pun di dunia tidak ada artinya dibanding 1000 tahun, dibanding 10.000 tahun, dibanding selama-lamanya. Saya pernah tanya soal Ibu Ruth. Saya tuh ngomong begini, Tuhan ini anak bahan bakunya gimana sih? Ini istilah saya nih, istilah saya. Kalau orang lain nanti sakit hati, Ibu Ruth aja. Kalau sakit hati nanti saya gampar lagi, nggak apa-apa. Saudara, ini kalau bahan, kan Alkitab bilang dimurnikan sampai cemerlang bagai emas murni, betul kan? Saudara dipanasin, keluar kotoran. Ditambah lagi panasnya, keluar kotoran. Ditambah panasnya, keluar kotoran. Tahukah saudara bahwa untuk memisahkan perak dari emas, artinya memisahkan saudara yang kelihatannya baik dari yang sempurna, itu butuh lebih dari 3000 derajat Celcius. Saudara,
Dan saudara, setiap kali Tuhan itu bilang terpaksa. Karena aku menginginkan emas dalam hidupmu. Dan kemudian saya bilang, Tuhan ini gimana sih dari sekilo istilahnya ya dalam hidup Ibu Ruth. Setiap kali yang keluar kotoran terus mana emasnya. Saudara, Tuhan jawab apa? Kalaupun sampai akhir yang keluar itu cuma 1 tetes emas murni di hadapanku, itu yang membuat dia layak sampai level raja-raja. Tuhan bilang tidak ada satupun yang bisa sampai level raja-raja tanpa dia menghasilkan emas murni dalam hidupnya. Walaupun itu cuma 1 tetes. Tuhan bilang gak sampai segram dari sekilo udah gak apa-apa. Tapi di hadapanku 1 tetes itu membuat dia berhak dalam kekekalan sampai level raja-raja. Kalau saudara ngerti ini, kalau saudara ngerti, saudara akan bilang, please God, teruskan pembentukanmu dalam hidupku sampai aku keluar seperti emas murni. Tapi kalau kalian tidak belajar ngerti ini, maka banyak yang akan marah, teriak. Karena yang kita minta bukan yang kekal. Yang kita minta cuma uang, pacar, nyaman, berkat, karunia. Dan itu semua akan lenyap. Itu semua akan lenyap. Saya berdoa saudara ngerti. Ini bukan tahu. Seperti yang saudara bayangkan. Saudara, karena banyak, saya ulangi lagi apa yang saya belajar. Supaya saudara ngerti yang dihormati Tuhan berbeda. Saudara, kemarin saya pelayanan di Palu. Dan saudara, begitu saya mau berangkat, tiba-tiba saya ditelepon sama Ibu Emi dari Makassar. Saudara, dia bilang, Bu, papa saya meninggal. Oh ya Bu, maaf ya Bu, saya gak bisa datang karena saya pelayanan di Palu. Dia bilang, iya Bu, terima kasih, thank you. Tutup, jebret. Saudara, saya cuma kasih tahu, selesai. Saudara, begitu tutup, jebret, saudara. Tuhan itu ngomong hampir audible. Walaupun itu di hati saya. Saudara, tapi kayak audible. Tuhan ngomong begini. Dia bukan orang biasa. Dia orang yang kuhormati. Kamu harus datang. Karena dia orang yang kuhormati. Saudara, saya bilang, siapa dia? Gak pernah naik mimbar. Gak pernah khotbah, gak pernah doa, gak pernah apapun. Saudara, tapi saya clear dengar. Dia orang yang kuhormati. Kamu harus datang. Saudara, akhirnya saya ke sana, ke Palu. Dari Palu saya bilang, tolong carikan saya pesawat, saudara, ke Makassar. Dan saya bilang, yang khotbah terusin aja biar Leo, saudara, dan saya ke Makassar. Saudara, dan kemudian saya berangkat ke Makassar. Pada waktu itu ajaib sekali. Saudara, nggak ada yang sempat, karena semua KKR, semua seminar, nggak ada yang sempat ngasih saya itu boarding pass, saudara. Oh, semuanya sibuk lah. Saudara, dan kemudian jadi saya pergi ke counter itu dengan style yakin dan berkata begini, Pak, saya yakin ada di situ, tapi saya tidak tahu penerbangan saya. Jadi saya bilang, tolong ketik nama saya, ya. Dan saya mau tanya, saya ini terbang di jam berapa, pakai pesawat apa? Karena saya nggak tahu. Saudara, ketiklah dia di bagian tiket kan reservasi. Indriati Cipto Purnomo langsung keluar. Dia bilang, Bu, saya juga bingung. Saya nanya, kenapa Pak? Ibu terdaftar di 8 penerbangan. Semua status oke, katanya. Saya baru kali ini mengalami, saudara.
Saudara, saya sampai syok. Hah? 8? Terus dia mulai sebutin satu-satu. Garuda dari Makassar, Jakarta. Lion, jamnya beda, dari Makassar, Jakarta. Kemudian dia bilang, ibu terdaftar lagi Palu, ya, Makassar, di 3 maskapai. Lion, Batik, dan Garuda. Katanya ya, ibu terdaftar lagi. Saudara, dia bilang, nanti dari Makassar ke Jakarta. Ya, di 2 lagi, Batik dan Garuda, Lion dan Garuda. Saya sampai bilang nih, Tuhan Yesus. Akhirnya saya telepon, saya coba telepon Ruth, telepon Irene, telepon Pak Hendrik yang katanya beliin. Rupanya mereka semua bookingin buat saya dalam kebaikannya. Dan semua status oke, belum dibatalkan dengan rinci. Atau dibatalin di sini, belum sampai ke counter, nggak tahulah gimana. Saudara, jadi saya telepon, nggak ada yang ngangkat, saudara. Semuanya sibuk, nggak ada yang ngangkat. Saya gini, akhirnya bilang, Tuhan ini gimana? Tuhan senyum dan ngomong, bilang aja. Pesawat mana yang datang duluan dan yang terbang duluan, kamu ambil itu. Dan rupanya itu pengaturan Tuhan. Baru saya ngomong begitu, saudara. Orangnya ngomong gini dulunya, Bu, Batik sama Lion sama-sama jam 4. Ibu bisa pilih yang mana? Batik sama Garuda. Ibu bisa pilih yang mana aja. Saudara, baru ngomong begitu, tiba-tiba hujan, saudara. Gede ya, kencang banget. Tidak ada yang bisa mendarat kecuali Garuda. Dan Tuhan bilang, kenapa 8 penerbangan supaya lu milih, kata Tuhan. Dan orangnya bilang, Bu, cuma Garuda yang mendarat. Oke, Garuda naik, saya berangkat. Saudara, berangkat. Nah, sampailah saya di sana. Sampai di sana, saudara, kaget saya. Yang datang itu semua hamba Tuhan. Dari berbagai aliran, saudara. Pantai Kosta, GPDI, wah komplit lah saudara. Dari bajunya kelihatan ya. Ada yang dicekek begini, ya. Ada yang putih. Mengerti-mengertilah. Ada yang tutup, ya, semuanya komplit saudara. Dan saudara, dan mereka mulai kesaksian. Waktu mereka kesaksian, saya berkata, Tuhan, saudara, mereka ini yang kesaksian. Dia bilang, di zaman itu pendeta itu hidupnya sangat susah dan tidak ada orang bisa masuk Makassar. Makassar itu daerah hijau. Dan dia bilang, bapak ini itu tinggalnya di lorong. Cuma punya rumah yang tidak ada WC-nya. Saudara, WC-nya itu barang-barang, mandinya itu MCK barang-barang. Tapi bapak ini namanya Opa Yohanes bilang, pendeta manapun yang butuh tempat penginapan, mau seminggu, 2 minggu nginep di rumah saya. Saudara, dan mereka ini cerita. Saudara, dia bilang, hari itu kami lihat. Dia punya kamar tidur dipakai anaknya. Dan dia tuh seharusnya tidur di kamar tamu. Tapi kamar tamu itu satu-satunya yang terbaik. Jadi dia bilang, dia taruh ya, buat nampung hamba Tuhan kadang-kadang seminggu, sebulan. Dan dia tidur di kamar. Saudara, tidak selesai itu. Ini hamba Tuhan cerita. Saudara, dia tuh pernah sekali waktu dia makan dengan bakso. Saudara, dan dia tanya sama anaknya. Bilang, sudah makan? Mereka semua dengan wajah sedih ngomong sudah. Terus tapi ngeliatin bakso tuh ngiler banget itu ya. Jadi dia ini curiga. Saudara, ternyata saudara. Dia itu bilang, setiap kali ada hamba Tuhan nginep, saudara, dia ambil baju, dia jual hanya untuk beli bakso. Dan kemudian dia bilang sama anaknya, kamu semua kalau ditanya bilang sudah ya. Karena kalian semua tetap makan sama kecap. Cuma hamba Tuhan yang boleh makan sama bakso. Dan dia bilang, kalian mesti ngerti ya, sebuah kehormatan menjamu hamba Tuhan. Saudara, dan itu tidak sehari 2 hari, 10 tahun. Hamba Tuhan silih berganti. Waktu mereka dia ngomong begitu, saya cuma duduk, saya nangis. Saya
nangis bukan karena saudara kehilangan om, kenal aja enggak. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, yang kau hormati itu bukan yang dilihat manusia. Yang kau hormati itu orang yang bisa memberi, saudara. Bukan pada waktu engkau kaya. Justru memberi pada waktu engkau tidak punya apa-apa. Dia bilang 10 tahun. Tidak ada kecewa, tidak ada marah. Dia paksa anaknya makan kecap. Dan cuma hamba Tuhan yang boleh basuh. Saudara, dan ada hamba Tuhan lagi cerita. Saudara, mereka itu punya warisan. Kayak batu giok gitu. Saudara, dan kemudian dia mau simpan buat nanti dijual, nyekolahin anaknya. Saudara, dan pada saat itu ada hamba Tuhan aliran tertentu, kan kita tahu ya. Zaman sekarang tuh kita lebih sebenarnya sih bukan lebih baik. Tapi kita itu lebih sayang duit. Jadi kan kita bilang gini, oh kalau ada Gucci, kalau ada yang batu giok, rendem tumen, kebas-kebas, jual. Kan kita begitu ya. Kita nggak tahu cerdik atau sayang uang, saya juga nggak tahu. Bedanya tipis soalnya. Tapi zaman itu beda saudara. Memang beda zaman, beda gaya. Saudara ya, saudara ini hamba Tuhan datang dan bilang begini. Ini keramik nih ya. Ada isinya. Itu batu giok, ada isinya. Dia bilang, Bu, ini keramik mahal. Oh ya, boleh enggak dijual? Enggak bisa. Setan kok dijual katanya ya. Ini batu giok boleh enggak dijual? Enggak bisa. Ini buat sekolah anak saya, Bu. Enggak bisa. Kalau engkau takut akan Tuhan, hancurkan yang namanya benda-benda kenajisan. Ya, Bu. Langsung diserahin semua. Saudara, di depan mata itu giok yang disimpan bertahun-tahun untuk sekolahin anaknya. Minta palu saudara. Dan diremukan. Jeder. Anaknya melongo semuanya. Ya, semua keramik jeder. Hancur semua. Dan saudara, sekali lagi tidak ada pemberontakan. Tidak ada kemarahan. Saudara dan om ini bilang sama anak-anaknya, bersyukur kita dilepaskan dari benda-benda kenajisan. Saudara, tidak selesai itu. Saudara, hamba Tuhan lagi, Pak Yusak kalau kali ini. Dan Pak Yusak bilang, mesbah keluarga. Sejak hari itu om ini bilang, pokoknya semua jam 4 pagi, semua anaknya 13 saudara. Dijejer semuanya pasukannya. Mesbah keluarga. Pak Yusak bilang doa dari ujung ke ujung. Satu persatu doa. Karena 13 jadi butuh lama. Pak Yusak jam 5. Karena anaknya 3 doanya cepat. Karena 13 butuh jam 4 saudara. Satu-satu doa saudara. Dan itu sampai saudara. Dia ikuti Pak Yusak. Saudara, dan dia bilang setelah lewat 10 tahun didapati setia. Singkat cerita, dia mulai dari Telkom, kemudian jadi broker saudara ya. Dan Tuhan itu angkat dia sampai menjadi orang paling kaya se-Makassar. Dan salah satu orang paling kaya se-Makassar. Dan 13 anaknya semua jadi. Tapi yang ajaib sampai hari ini 13 anaknya itu semua rumahnya buat nampung hamba Tuhan. Karena papanya bilang kita diberkati karena kita nampung hamba Tuhan. Jadi sampai kapanpun kamu harus nampung, terbuka rumahmu buat hamba Tuhan. Jadi rumahnya tidak pernah kosong. Saudara, hamba Tuhan aliran apapun dia tidak peduli. Saudara, semua anaknya, makanya itu penuh sekali. Dan saat itu, saat yang terakhir saya sampai syok. Dia bilang begini, makin bapak tua, ya ini anaknya kesaksian, cucunya kesaksian.
cuma 2 khotbah yang dia bisa tangkap. Saudara, dia bilang khotbahnya Pak Yusak dan khotbahnya Bu Iin. Dia bilang yang lain bukannya nggak bagus, terlalu bagus katanya. Sampai bahasanya saya ndak mudeng, dia bilang. Makin tua saya makin susah nangkep pakai bahasa yang tinggi-tinggi, dia bilang. Dan dia bilang puterin sampai menjelang dia mati. Dia minta diputerin gantian khotbah saya dan khotbahnya Pak Yusak. Dan waktu anaknya nyebut itu, Tuhan ngomong, kenapa kamu harus datang? Karena aku peduli dengan apa yang disukai oleh orang yang kuhormati. Kalau papamu masih ada, aku akan suruh papamu datang. Tapi dia sudah di atas ketemu papamu. Jadi kamu harus di situ. Karena aku peduli dengan semua keinginan, semua kesukaan dari orang yang kuhormati. Saudara, saya tuh tidak bisa berhenti nangis. Bukan karena apa-apa, saya cuma bilang, Tuhan, buat aku ini ngerti yang kau lihat. Karena yang kau lihat bukan yang manusia lihat. Yang kau cari bukan yang manusia cari. Tuhan bilang yang aku hormati adalah orang-orang yang justru di dalam ketidakpunyaan, seperti janda yang memberikan 2 peser, ya kan? Dia memberi lebih banyak. Dia bilang hari-hari ini aku cari worship, extreme worshiper. Dan extreme worshiper itu bukan orang nyembah nyanyi. Bapak ini extreme worshiper. 10 tahun. Itu ada banyak cerita ajaib. Buat hamba, buat anaknya aja, mandi aja saking miskinnya. Saudara cuma 1 kaleng. Saudara saking miskinnya. Tapi dia selalu berikan yang terbaik buat hamba-hamba Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, saya berdiri di situ dan saya khotbah dan saya bisa lihat Tuhan bersama Bapak ini dengan senyum, dengan Opa ini. Di awan-awan dari sana dia lihat saya dan saya cuma bisa berkata, Tuhan, tuh kalau enggak di depan hamba Tuhan banyak ya, saya tuh sampai sudah pengen begini siap. Saudara, saya pengen benar-benar menghormati dia dan berkata, aku ini tidak mau khotbah, aku cuma mau menghormati. Karena saya bilang, Tuhan, belum tentu Tuhan menghormati orang kaya. Belum tentu Tuhan menghormati orang hebat. Tapi saya bisa rasa Tuhan menghormati Bapak ini. Sampai Tuhan bilang, kenapa sampai di 8 penerbangan kamu tersedia? Aku tidak mau ada satu pun yang menghalangi engkau pergi ke sana. Aku harus pastikan, Tuhan bilang, engkau ada di situ dari awal kebaktian sampai akhir. Karena dia orang yang kuhormati. Saya berdoa kita ngerti. Biar tahun ini memunculkan the true you. Dan saat itu muncul yang keluar adalah pengabdian. Yang keluar adalah cinta. Yang keluar adalah korban. Yang keluar adalah, saudara, sungguh-sungguh kesejatian. Inilah tahun di mana saudara akan diminta untuk menunjukkan
siapa engkau yang sebenarnya. Saudara, kemudian jelas ayatnya berkata, saya berdoa kita banyak yang insyaf ya nanti ya. Seperti ini bilang, kalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi kalau saudara nanti sudah insyaf, ada yang lagi diproses, tenang. Biarkan emasmu keluar. Ya. Tapi kalau saudara diproses masih marah lagi, diproses masih tidak sabar lagi, diproses masih maunya cepat lagi, ingatkan dirimu. Ingatkan dirimu, sabar ya. Proses belum selesai, belum keluar emas, tembaga pun belum keluar, itu ya. Nikel pun belum keluar, apapun belum keluar, keluarnya masih bata, tanah, saudara ya, kotoran, busa. Ingat. Tahun ini ingatkan diri kita. Amin. Saudara, bobot yang kedua, jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Saudara, ini cerita 12 tahun yang lalu Pak Samuel kan ada di sini. Hari itu kita kumpul saudara ya sama 6 hamba Tuhan. Saudara di hotel kita doa nyembah, terus Tuhan bilang begini, Indonesia harus dibayar dengan doa, dengan cinta dan sebagainya. Saya ini orang paling hitungan. Jadi begitu bilang, Bu Nani kan biasa yang dapat, Indonesia harus dibayar dengan cinta, dengan doa, dengan penyembahan. Saya ini diem. Saya ini dalam hati ngomel gini, saudara-saudaraku pasti tidak ngerti hitungannya. Saudara-saudaraku ini pasti semangat, amin. Tapi pasti tidak ngerti hitungannya. Saudara, padahal ini saudara-saudara hamba Tuhan semua, tapi saya ngomel dalam hati. Jadi saya bilang nih, pokoknya gue diem dulu. Terserah mereka dulu. Ya, karena ujungnya nanti ya lumayan banyak bagian saya. Terus kemudian Pak Samuel, semua pasti diem. Pak Samuel dengan gagahnya dia bilang gini, saya sedia mati masuk penjara, apapun saya bayar. Saya bilang, wani nerek ya Sam ya, nomor 1 ya. Saudara, dan iblis langsung pegang. Saya berkata itu tidak sia-sia, enggak. Tapi iblis langsung pegang. Dan tidak lama setelah itu, langsung proses itu. Saya mau berkata hari ini bukan berarti terus kita mesti saudara takut. Tapi saudara, seberapa engkau kenal dirimu? Petrus tidak kenal diri. Petrus tidak tahu bahwa dia pengecut, dia penakut, dia pemarah. Saudara, dia bahkan lari berkali-kali dari panggilan. Dia tidak tahu. Saudara, hari itu saya cuma bisa nangis dan berkata, saya itu yang paling akhir. Saudara, dari semua akhirnya setelah Pak Samuel, terus kemudian Pak Daniel, terus Bu Nani, terus kemudian Pak Agung, ya Pak Yusak dan sebagainya. Saya paling akhir. Saya paling akhir. Kenapa? Karena saya sembari teriak-teriak dulu. Dan itu yang saya mau wariskan ke saudara. Saudara, yang saya teriakkan apa? Saya teriak gini, Tuhan jamin, Tuhan rekayasa, Tuhan paksa saya. Saya tahu kemalasan saya. Ya kalau hamba-hamba Tuhan yang lain, Bu Nani bisa tekun, Pak Yusak bisa tekun, saya enggak. Saya tahu mereka bisa puasa, Pak Daniel tuh hobi banget puasa. Saya ogah. Saudara, saya bilang, Tuhan kau tahu. Ya, kalau Pak Samuel bilang, enggak apa-apa Cik masuk penjara, gua ngeri. Saya suruh masuk penjara, bisa pingsan saya. Karena itu saya teriak-teriak. Saya berkata, Tuhan jamin, rekayasa, pegang, ajarin, hitung. Saudara, dan saya berdoa, tahun ini belajar teriak lebih lagi. Saudara, kalau engkau tidak pernah teriak karena engkau berpikir engkau aman dengan keadaanmu, engkau akan sangat-sangat
menyesal. Teriak dan berkata, lihat cintaku akan dunia Tuhan. Potong. Lihat kemalasanku, lihat kemarahanku. Aku tidak mau seperti Usa. Aku tidak mau sudah bertahun-tahun di Mahanaim. Karena luka-lukaku, karena kesombonganku. Bam. Teriak. Teriak minta Tuhan jamin dan pegang. Saya tidak tahu dengan saudara. Tapi dari tadi saya cuma teriak. Saya bilang, I know Tuhan. Saya tahu kesombongan, kebegoan, kemalasan apapun. Tolong ya aku. Tolong ya aku. Saudara next. Dan Tuhan bilang, aku berkata kepadamu Petrus. Hari ini ayam tidak akan berkokok. Sebelum kau menyangkal 3 kali. Saudara, Tuhan bilang, nah ini tahun-tahun ayam. Ini tahun peringatan. Ini tahun membangunkan. Ini tahun pertobatan. Ini tahun Tuhan bilang. Tahun penyembahan dan doa. Saudara mau pikir orang luar bilang ini tahun ayam api, akan bencana. Akan ada banyak pergolakan. Semua itu bisa dipegang. Tapi buat saudara dan saya, ingat ayam, ini tahun peringatan. Ini tahun membangunkan. Ini tahun pertobatan. Ini tahun menginsyafkan. Ini tahun doa dan penyembahan di pagi hari. Saya berdoa saudara nangkap. Begitu Petrus mendengar ayam itu, dia nangis tersyukur. Dia tahu. Dia tidak kenal dirinya. Dan dia tahu dia sudah hianati gurunya. Dia tahu kepengecutannya sudah jual gurunya. Dia tahu bahwa ternyata dia bukan Petrus. Walaupun namanya sudah dirubah Petrus 3 tahun yang lalu. Dia tahu dia tetap saudara Simon yang bergerak oleh keadaan. Dan saya berdoa tahun ini saudara teriak. Saya berdoa saudara berkata, bongkar Tuhan. Bongkar. Yesus berkata, ketika aku mengutus kamu dengan tiada pundi-pundi, kamu tidak kekurangan kan? Mereka bilang tidak. Tapi Tuhan bilang, tapi sekarang siapa yang punya pundi-pundi bawa. Dia bilang bawa bekal. Dan dikatakan siapa yang tidak punya, jual jubahnya. Ya, bawa, Tuhan bilang pedang. Saudara, ada 3 hal yang tahun ini harus ada. Yang pertama pundi-pundi. Saudara, pundi-pundi adalah alat untuk membayar. Saudara dan saudara tahun ini saudara bisa bayar apapun. Ya. Tapi setiap orang cara bayarnya berbeda. Tapi Tuhan bilang tahun ini gak ada yang gratis anak. Tahun ini bayar. Tuhan bicara jelas tadi malam. Masa anugerah sudah hampir di ujung selesai. Sekarang kau memasuki kayak overlap. Mulai dengan masa bayar. Kalau saudara tahu di zaman saudara akhir. Tuhan bilang sama yang level 7. Beli emas. Beli jubah. Beli minyak. Betul? Dia tidak bilang minta. Tidak ada lagi minta. Bilang beli jubah. Saudara dan Tuhan bilang masa Mahanaim dianugerahi. Sudah hampir selesai. Ini masa apa saudara? Bayar. Saudara dan Tuhan bilang setiap orang bisa bayar berbeda. Saudara, engkau bisa bayar dengan penyembahan.
Engkau bisa bayar dengan tarianmu, engkau bisa bayar sebagai guru. Kamu konselor, saudara, kamu dampingi orang demi orang, saudara bayar. Tapi saudara tahun ini jangan ada yang diam. Mau anak kecil sampai orang tua bayar. Bawa pundi-pundi. Saudara, saya ngelihat ajaib sekali. Saya hari-hari ini sedang setiap kali kemanapun saya bilang, Tuhan, saya lagi belajar. Saya kagum. Saudara, saya kagum dengan seseorang, saudara. Dia cerita. Sampai saya bilang gini, wow Pak Hendrik, saudara. Yang nabur, saudara ya. 20.000 ayam penyet, ayam comot kemarin pada waktu Glorious Time. Dan dia cerita, saudara. Saudara, waktu dia cerita saya bilang ini, aduh Tuhan ajaib. Saudara, dia itu, saudara ya, ditangkap sama polisi untuk sebenarnya mukul temennya yang lain. Jadi bisa ngerti ya. Jadi dia ini tahu tentang rahasia temennya. Dan polisi bilang begini, kalau lu gak ngomong, lu yang masuk penjara. Tapi kalau lu ngomong dan kasih bocorin semuanya, kami sasarannya itu yang sana, bukan elu. Jadi kamu cuma perlu ngomong, karena buktinya di kamu. Saudara, dan dia pilih. Tuhan bilang begini, enggak nak, enggak bayar. Tuhan bilang enggak usah pakai pengacara dan tidak ngomong. Saudara, dia 7 bulan pengusaha, dia masuk penjara yang satu sel 3 kali 4 35 orang. Saudara, 7 bulan. Saudara, setiap hari makanan tuh nggak ada, saudara. Jadi dia bawa dari temen-temen, istrinya bawa buat ngasih makan teman-temannya ini, saudara. Yang 35 di sel. Dan itu Tuhan masih ngomong begini, belum nak, kamu belum bayar. Dia bilang apa lagi? Dan nyembah udah di sel 7 bulan. Ya udah nggak pakai bayar, nggak pakai pengacara. Sudah 35 orang tidur pun gentian. Karena nggak bisa selonjor, nggak bisa, saudara. Dia bilang kurang apa lagi? Tuhan bilang, tiap hari kamu yang ngosek WC, tunjukkan sama mereka semua. Saudara, dia ngosek WC. Sampai Tuhan bilang, lobangnya, jangan lupa, kata Tuhan. Jangan pinggirnya tok, lubangnya. Saudara, dia gosok tiap hari. Saudara, setelah 7 bulan Tuhan lepaskan. Saudara, dan dia tidak punya uang sama sekali. Masih panjang tuh prosesnya, lompat. Saudara, dan tidak punya uang apa-apa, sudah stuck semuanya, kerjaan semua hancur. Tapi istrinya itu hobi ngumpulin kartu kredit. Cuma buat survive hidup, saudara ya. Dan Tuhan ngomong begini, keluarkan semua. Gosok semua top limit buat Tuhan. Supaya kamu hidup tidak dari situ, tapi hidup sama Tuhan. Terus dia bilang, tapi bayarnya nanti gimana? Itu urusanku, kata Tuhan. Saudara, dia keluarin semua. Di top limit semua. 10 juta, 20 juta, semuanya yang masih adalah 7 juta, saya habisin semua. Saudara, dan dia bilang, Bu, Tuhan itu kalau sama saya, ya, paksa saya sampai ujung. Paksa saya sampai di top. Extreme worshiper. Extreme worshiper. Dia keluarin semuanya. Saudara, dan ini singkat cerita, terus kemudian pindah. Dan saudara, Tuhan upaya apa? Saudara, dia diupai tanah di dekat airport. Gratis. Harganya saudara per meter 3 juta. Tuhan kasih berapa?
7,5 hektar free. Hanya karena dia doain orang. Dan tanah itu dulu didudukin sama orang berkuasa. Dia doain ke pengadilan gold. Tanah itu puluhan hektar. Dan dia dikasih 7,5 hektar. Berarti 75.000. Dan per meternya 3 juta. Dan dia bilang, Bu, Tuhan gak pernah hutang. Saya kasih ke Tuhan. Tapi itu benar-benar sudah semuanya saya tidak punya. Dan waktu saya dengar Tuhan ngomong begini. Sejujurnya saya ini hari-hari ini mikir King Altar. Terus sibuk pengen cari jalan. Mau jalan ini, mau jalan ini, mau jalan itu, saudara. Dan saudara, Selasa saya ke Palu ngomong sama dia. Saya sampai semalam. Padahal saya sudah tidak tidur dari jam 12 malamnya sampai besok malamnya jam 12 malam lagi. Saya tidak tidur. Saya bilang sama Ruth, aduh gua malu deh. Malu banget sama Pak Hendrik. Ini kayak muka gua ditampar. Saudara ya. Seperti Tuhan ngomong gini. In, kamu ngaku cinta aku ya. Kamu ngaku ya percaya. Kamu tidak pernah se-ekstrim dia. Kamu khawatir soal King's Altar. Dia bahkan tidak minta aku kasih. Saudara di depan saya dengan santainya di depan Burut ngomong begini. Bu, ini nanti buat seperti di Passion ya. Kita buat King's Altar yang di Makassar. Aduh, gue kayak ditamparin di depan saya. Saudara, dia cerita dengan bahagianya, saudara. Saudara, dia bilang pokoknya nanti kita bersaut-sautan ya Bu. Yang di bed kasih sama yang di sini kita bersaut-sautan. Saudara, saya ditamparin, saya bilang ini Tuhan. Saya yang ngaku cinta Tuhan. Saya tidak berani taat seperti dia. Saya tidak berani percaya seperti dia. Saya tidak berani ekstrem seperti dia. Sekali lagi, jangan anggap dirimu lebih tinggi dari banyak orang. Buat saya hari itu pulang ke hotel saya ngomong gini sama Ruth. Gua kalah telak. Aduh, gua kayak digamparin di depan. Terus saking blow on-nya saya, saudara ya. Saking saya tuh kayak orang dipukul sama Tuhan gini. Bam gitu ya. Pak Henry bilang gini, Bu gimana Bu dengan ibu? Kalau ibu ya bagaimana kesaksiannya? Saya jawabnya apa coba? Konyol banget, itu jawaban terbodoh yang saya pernah buat. Saudara mau tahu jawaban saya? Untung saya enggak punya 10 kartu kredit Pak. Jawabannya begitulah saudara. Kenapa saya? Itu saudara bisa bayangin lah, Ibu Iin loh. Ditanya, Bu gimana dengan King's Altar? Dia cerita gesek 20 kartu kredit. Saya jawabannya gitu. Untung saya enggak punya 20 kartu kredit Pak. Jawabannya begitu. Itu jawaban tergoblok yang saya pernah berikan. Kalau saudara tanya, why? Karena saya saat itu seperti ditampar Tuhan. Dan saya udah enggak tahu mesti ngomong apa. Saudara dan saya cuma mau bilang, Tuhan, aku kadang menganggap diriku punya cinta. Tapi ada banyak orang di luar yang menyintaimu lebih ekstrim dari aku. Aku masih menyangka diriku. Aku punya iman. Tapi ada di luar orang yang punya iman lebih ekstrim dari aku. Dan saya cuma bilang, Tuhan, aku layak sih. Kau mau injak lebih lagi. Saya bilang, bongkar aku lebih lagi. Aku layak. Kau lakukan itu layak. Dia layak terima itu. Saya bilang ini, kamu mau tahan King Altar, kamu pindahin ke orang lain. Kau layak Tuhan. Karena saya tahu saya nggak layak seharusnya buat sampai ke level dia. Saya berdoa. Kita ngerti. Bayar nak. Setiap orang
Tuhan bukan Tuhan yang pilih kasih, tapi bayar. Saudara, kemudian yang kedua dikatakan saudara harus punya bekal. Di roh itu ada yang namanya bekal iman. Saudara, ada orang begini ya, tidak punya bekal itu seperti 5 gadis bodoh. Begitu lampunya habis, tidak ada lagi minyaknya. Betul? Masih ingat ceritanya? 5 yang bijak, bedanya cuma dia punya apa? Persediaan itu bekal. Saudara, apa artinya bekal? Hitung hidupmu dengan baik. Saudara, kontrol hidupmu, ada bekal. Saudara, misalnya saudara lari sekian, saudara masih punya kekuatan sekian. Saudara perang, saudara di rumah juga beres, ada bekal. Saudara atur, baik soal kerja, baik soal hidup, baik soal apapun. Saudara, saya sekali lagi saya tuh di sana ya banggalah, suka. Saudara, anaknya Pak Hendrik yang waktu itu di sini, bayangin ya, dia itu anak tunggal. Saudara, dia pewaris tahta. Saudara, dia punya comot itu sekarang sudah 20 cabangnya. Saudara, dia punya hotel juga. Dia punya macam-macam lah, cukup lumayan lah saudara. Saudara, tapi anaknya pada waktu glorious time, saudara, itu 12 jam loh saudara ada di dapur. Goreng, saudara ngambilin, saudara masak. Saudara Joshua ke sana ke dapur sebentar nemuin, karena saya bilang Josh temuin, gak bisa ya, kamu mesti nemenin sebentar, bilang gini, saya ngurusin yang lain ya. Terus dia keluar, duduk, dia bilang gini, mah kalau di dapur gua gak tahan, bau katanya ya. Saudara, ini 12 jam, istilah saya pangeran. Saudara, tapi yang lebih ajaib, pulang dari sini dia bilang gini, kalau Mahanaim kebaktian jam 5 saya sangat diberkati. Dia bilang saya buat Pak, tapi bukan jam 5 pagi hari Senin, tapi ini jam 5 pagi hari Minggu. Saudara, dia nonstop dari jam 5 pagi, kebaktiannya jam 9. Nonstop dia buat penyembahan sampai jam 9. Saudara, pulang dari sini dia bilang, kalau kita bisa kasih makan di sana buat 20.000, saya bertekad setiap hari saya kasih makan 150. Saudara, kami nanya, dia masak sendiri tiap pagi, cowok loh. Tiap pagi masak 150. Saudara, dia bagiin setiap hari. Saudara, dia bilang sama papahnya, kemarin dia ketemu minta dipeluk, dan dia bilang gini, Bu, apalagi yang Mahanaim buat? Pokoknya apapun yang Mahanaim buat, saya tiru. Dia bilang, saya tidak peduli jemaat mau ikut atau enggak, orang lain mau ikut atau enggak, saya ikut. Walaupun saya ada di Makassar. Saudara, saya kagum. Pangeran istilah saya. Tiap pagi bangun jam 5, masak, bagiin makanan, baru kerja. Saudara, tiap hari Minggu jam 5 pagi. Dan dia non-stop sampai malam, karena kebaktiannya 3 kali. Saudara, dia berkata, saya ikut, saya tidak mau ketinggalan. Saudara, ini orang punya bekal. Hidupnya saudara tidak cuma sekedar, dia punya bekal. Dia punya bekal iman, bekal hidup. Saudara, dia bekal masa depan. Dia tahu saudara, dia patok hidupnya. Dia tidak mau cuma sekedar. Saya berdoa setiap kita hari-hari ini, atur hidupmu. Saudara, dia mengatur stamina doanya. Dia mengatur stamina persembahannya. Dia, dan jangan dipikir dia pengangguran ya, dia mengontrol saudara. Dan kemarin dia bilang, dia panggil saya mami. Saya punya makin lama makin punya banyak anak. Dia bilang, mami, seperti yang mami bilang, setiap tahun harus buka. Tahun ini dia bilang, saya minimal buka 5 lagi comot. Di Palu saya akan buka, di bed kasih saya akan buka. Saya harus menduduki bed kasih. Kurang ajar enggak saudara ya? Saudara, dia bilang, saya harus duduki
Ya, pulau demi pulau. Seperti yang Mami bilang. Saudara, pundi-pundi. Bekal. Saudara, dia tatur. Dia atur hidupnya. Setiap orang saudara harus atur. Seperti yang saya bilang. Buat saya bangga walaupun soal kecil. Stephen bilang, aku atur hidupku. Pengeluaranku setiap bulan, aku atur tidak lebih dari 100 pound sterling. Tapi saya kerja di 3 tempat. Supaya pendapatanku setiap bulan 1.000 pound sterling. Dia bilang, saya tidak mau sekolah, pulang kere. Saya mau sekolah, pulang kaya raya. Saudara, dan dia atur. Saudara, dia pelayanan, tapi dia atur. Itu pendapatan yang di sana loh. Pendapatan yang di sini tetap jalan terus. Dan dia atur. Dia punya pundi-pundi. Dia punya bekal. Dia atur. Saya berdoa setiap saudara ini tahun. Bukan tahun yang saudara tidak bisa ngatur. Ada pundi-pundi, ada bekal. Tapi bukan cuma itu, ada pedang. Tuhan bilang, tahun ini beli apa? Pedang. Karena ini tahun ayin sayin. Bawa pedang. Saya berdoa tahun ini akan menjadi tahun kemenangan buat setiap kita. Amin. Ini tahun saudara akan meluncur sangat besar. Saya melihat yang namanya hujan berkat. Hujan lawatan. Saudara penuaian. Kemarin kalau saudara lihat di Palu, keren saudara. Yang keren bukan saya, bukan. Janjinya sih, janjinya ya. Saya yang khotbah, saudara yang kesaksian Leo dan Ibu Ruth, janjinya. Tapi seperti biasa saudara ya, setiap kali kalau acara Glorious Time juga begitu. Janjinya sih ya 10 menit ya, nanti saya khotbah, ujungnya habis. Kemarin di Glorious Time janjinya junior setengah jam, ujungnya setiap junior 1,5 jam. Jadi saya cuma khotbah setengah jam. Biasa, janji tetap janji. Saudara, tapi di tengah itu saya lihat Tuhan. Saudara, ini baru Leo sama Ibu Ruth ngomong. Saudara, itu yang di depan semua pelepasan. Saudara tiba-tiba teriak, wow, saudara teriak, dan di sana ini pelepasannya nggak sopan, saudara. Saudara, ada beberapa tempat pelepasannya sopan, saudara ya, cuma blek gitu ya, itu sopan, saudara. Terus cuma gitu, itu sopan lah, saudara ya. Di NTT itu masih sopan, saudara. Cuma kejet-kejet, itu sopan, saudara ya. Ini saudara mau tahu pelepasannya, wah, bah, jah, bah, gitu saudara. Aduh. Saudara, dan seperti janji tinggal janji. Mereka berdua dari panggung, ya. Dan saya tidak jadi pengkhotbah, jadi konselor. Melukin saudara ya. Melukin, dicuain, cuah. Udah aduh Tuhan Yesus. Dan hadirat Tuhan makin kencang. Rupanya Ibu Ruth sadar bahwa dia harus menolong saya. Dan Ibu Ruth dan Leo datang dari jauh berkata, "Nih Bu, tisu." Leo juga, "Mami, tisu basah." Saya bilang, ya ampun Tuhan. Mereka lupa bahwa janjinya saya yang khotbah, mereka yang kesaksian. Setidaknya gantian lah ya. Mereka konselor gitu loh ya. Terus saya tanya, Ruth, gimana sih? Cici? Jawabnya begitu saudara. Saudara, tapi ini memang benar-benar level aneh saudara. Itu pelepasannya saudara, muntah itu di mana-mana. Belum apa-apa, belum disentuh sudah. Saudara, dan itu benar-benar saudara makin dipeluk makin juah gitu saudara. Aduh, hari itu saya pulang dengan badan bau luar biasa.
Saudara, tapi saya melihat sungguh yang namanya kuasa Tuhan. Saya melihat urapan itu ajaib. Ya urapan Tuhan, tapi Tuhan juga pakai Leo dan Ruth, dan saya selalu bangga lihat anak-anak saya. Saya senyum, saya bilang gini, nggak apa-apa lah ganti profesi, nggak apa-apa. Udah kemana-mana lu aja duluan yang khotbah, gua konselor deh kali ini. Tapi sampai di hotel saya bilang gini, lain kali gua bertekad membentuk tim peluk dan tahan cuah. Saudara, loh di sana itu panitia juga nggak ada yang mau, saudara. Begitu model main cuah dan hoe, saudara, semua dari jarak jauh. Cuah. Oh haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, begitu saudara. Aduh Tuhan Yesus. Ya nanti saudara yang mau jadi tim cuah dan hoe, ya, tahan terhadap cuah dan hoe, mari mendaftar. Ya saudara, saya rasa kita dengan lawatan Tuhan yang lebih dahsyat, dengan lawatan Tuhan yang lebih ajaib, saudara, kita benar-benar butuh tim cuah dan hoe. Itu dahsyat saudara. Itu sampai paling belakang orang di kursi itu semua cuah dan hoe. Saudara ya, orang udah gelepar, udah ada yang kayak ular. Saudara, dahsyat sih, dahsyat. Dan sekali lagi itu tahun yang Tuhan berikan buat kita. Ayatnya berkata, kalau engkau lihat, engkau mengusir setan, kerajaan Allah sudah ada di tengah engkau. Amin. Tidak ada ayat yang bilang begitu loh. Saudara, tidak dibilang gini, kalau kesembuhan terjadi, ayatnya Pak Luki, tolong bacakan Lukas. Yang kalau mengusir setan, kerajaan Allah sudah ada di tengah kamu. Oh ya, Matius ya, bukan Lukas ya. Oke. Bacakan dengan suara keras. Saudara, itu tidak disebut pada waktu saudara kesembuhan. Itu tidak disebut pada waktu saudara itu ada berkat. Tapi itu disebut dengan sangat spesifik oleh Tuhan. Tolong Pak ada? Ayo cepetan saya atau cepetan Pak Luki? Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin. Saudara, bayangkan Tuhan bilang, kalau hari-hari ini itu belum apa-apa. Saudara, kita sudah lihat iblis lari teriak, itu benar-benar seperti Gerasa. Saudara tahu Gerasa, Yesus baru mendarat. Saudara sudah berkata, oh Yesus anak Allah, kenapa kamu di sini? Saudara, itu baru ngomong, orang sudah teriak, wah semuanya saudara. Saudara, kerajaan Allah sudah ada. Amin. Ini waktunya, ini momennya. Ini momennya. Kerajaan Allah. Orang mikir kerajaan Allah itu tenang, shalom, holy. Kadang-kadang kerajaan Allah mari siap. Mari siap kemana Tuhan bawa kita. Amin. Punita mau jadi tim cuah. Jangan ikutan Ruth ya. Ini Bu, gaya dia. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya ampun. Sama Leo juga. Kiaratasi. Le. Ketawa. Saya mau siapkan diri untuk masuk masa yang ajaib. Amin.